Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman. Pada video kali ini kita mau membahas tentang speaker protector. Sekalian nge-review ini speaker protector produknya GM. Nggak tahu GM ini produk mana ya. Nah, ini gambarnya. Harganya tuh variasi antara 30 sampai 60, tergantung belinya di mana, tergantung toko juga. Ini stereo, relaynya pakai relay biasa, mereknya Omron. Kebetulan ini mereknya Omron. Dan untuk jatuh dayanya kita pakai receiver, power supply bekas receiver. Fungsinya speaker protector itu adalah satu, biar nggak jeduk. Jadi ketika dinyalakan ataupun dimatikan dia nggak jeduk. Soalnya waktu dinyalakan speaker protector ini ngasih jeda dari power ampli nyala, dia nggak langsung menghubungkan dulu, jadi dijeda dulu. Begitu 1 detik atau 2 detik dia baru connect antara power ampli ke speaker. Jadi speaker aman, nggak jeduk. Itu juga kadang rusak speaker pas mematikan juga. Terus fungsi kedua adalah pengaman dari DCO. Ini kita solder dulu ya. Ini kita mau nyari ground dan 12 volt. Ini sambil nyoder. Fungsi kedua dari speaker protector adalah mengamankan speaker dari DCO. Jadi kalau ada power kita ada DCO keluar, itu DCO kan merusak speaker ya. Apalagi kalau DCO nya gede, di atas 1 volt itu udah berbahaya. Jadi dia mengamankan, langsung putus. Relaynya tuh membuka, jadi speakernya nggak terbakar. Soalnya kalau ada DC, speaker ketemu listrik DC, dia tuh panas, akhirnya kobong. Ya udah, nyepul, ganti sepul. Kalau duitnya banyak ya beli baru. Ini ya fungsi kedua. Itu fungsi ketiga tuh mengamankan power ampli. Speaker protector yang bagus itu fungsinya 3. 1, nggak jeduk. 2, mengamankan speaker dari DCO. Fungsi ketiga itu mengamankan power ampli dari speaker yang short, yang konslet. Itu yang bagus itu fungsinya 3. Ini nggak tahu kualitasnya gimana, jadi ya kita coba. Ini kita nyoba nyalain dulu ya. Kita pastikan nggak ada bekas-bekas timah atau apa, biar nggak konslet. Kita colokkan dulu. Dan kita colokkan. Lampunya berkedip tapi nggak mau connect. Lampunya berkedip terus dan nggak mau connect. Penyebabnya apa? Kita tes dulu. Ambil multitester, di balik papan PCB nya
probe hitam dijepit ke ground, probe merah dipegang ke VCC plus 12, terus dicolokkan ternyata terbaca cuman 5 volt. Ini padahal 12 volt tapi terbaca 5 volt. Jadi kemungkinan ini rusak atau enggak kuat ya power supply-nya. Power supply-nya kita coba dulu, kita lepas VCC-nya. Kita coba langsung hitam ke ground negatif, plus merahnya ke positif, dicolokkan. Hasilnya 13,1. Anjloknya lumayan 8 volt. Berarti ini enggak kuat. Arusnya kurang, arusnya terlalu kecil. Kita nyari trafo dulu. Ya, lanjut pembahasan lagi. Tadi fungsi pertama kan biar nggak jeduk. Fungsi kedua apa tadi? Mengamankan speaker dari DC offset. Nah, fungsi ketiga ini yang paling jarang ya, soalnya kalau enggak yang bagus tuh biasanya enggak ada fungsi ketiga ini. Fungsi ketiga itu mengamankan power ampli dari speaker yang short. Jadi misalkan kita lagi main terus speaker ngebul, lapisan emailnya terbakar kan, jadi tuh spoolnya tuh kawat-kawat di dalamnya tuh gandeng, dia kan short. Kalau itu terus-terusan, finalnya yang kalah, panas terus kebakar. Nah, kalau ininya bagus, protektornya bagus, dia membaca shotnya itu terus putus. Jadi power amplinya tuh aman, final aman, trafo juga aman. Nah, tapi kalau yang dari GM ini kita coba dulu apakah bisa tiga-tiganya atau enggak, apa malah cuman anti jeduk tok satu doang dari 3 poin itu ya paling standar lah. Speaker protektor kalau masih jeduk ya apa gunanya toh. Ini kita solder langsung. Ini udah ada diodanya ya, cuman harusnya CT, tapi karena ini bukan CT kita coba aja. Kita solder dulu, terus kita pakai jepit buaya buat ngasih ke input ke 220 nya. 220, terus dicolokkan, lihat lampu LED nya yang merah itu kedip-kedip dan menyala. Kalau menyala itu udah connect ya. Oh ya, ini ngomong-ngomong relaynya, kabelnya udah saya ganti yang agak gede, soalnya kalau dari Omron itu cuman kecil, kabelnya tuh cuman kabel-kabel kecil. Jadi ini saya ganti pakai yang warna oranye itu yang agak gede. Itu udah mau connect. Berarti secara teori ini udah enggak jeduk. Sekarang kita mau nyoba apa tadi? Fungsi kedua speaker protector, yaitu mengamankan dari arus DC. Kita di sini cuman pakai baterai aja ya, langsung aja, nggak usah pakai input ampli atau speaker, nggak usah, kita langsung coba pakai baterai aja. Ini kita cari, nah ini kita pakai baterai kotak 9 volt. Ini udah lumayan kosong, ini tinggal berapa ini, 7 volt, 7,5 volt ya, cuman kan tetap masih arus DC. Jadi kita coba aja apakah dia bisa mengamankan
dari arus DC atau tidak speaker protektornya ini. Jadi caranya kita solder salah satu kabel ke ground, nanti lari ke kutub negatif. Oh iya, kalau yang bagus itu DC keluar, baik itu negatif atau positif, dia harus putus. Nah, di sini kita mau nyoba yang positif dulu. Kita mau nyoba arus positif dulu. Apakah bisa putus atau enggak? Kalau yang bagus itu dia diarisi positif putus, negatif juga putus. Ini kita mau nyolder dulu, ini udah nyala dan kita connect kan, tek tek tek. Tuh, itu nggak putus ya, itu nggak putus. Nggak tahu kenapa nih nggak putus, apa emang error apa gimana. Ini kita bolak-balik, ini udah saya bolak-balik, positif negatifnya udah saya bolak-balik, cuma nggak putus. Berarti kemungkinan besar ini fungsi ketiga, mengamankan power ampli dari short itu juga nggak ada gitu. Fungsi kedua aja nggak ada, apalagi ketiga gitu ya. Jadi ya udah, sampai sini aja videonya, sekaligus reviewnya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.